Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, tak ada kata yang paling indah selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmatnya, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan nikmat iman dan Islam yang masih tertanam di dalam hati kita, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah, menikmati hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap kiranya beliau mengakui kita sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Jadikan bulan Ramadan sebagai tempat kita meningkatkan membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini telah sampailah kita pada bulan Ramadan, hari yang kedua, di mana Al-Quran pada bulan ini diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan telah kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan yang batil. Jadi kita jelas bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, maka kita bacalah Al-Quran. Apalagi kita pada bulan Ramadan ini, maka kita banyaklah membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah hari ulang tahunnya Al-Quran. Bukan karena hari ulang tahunnya aja kita merayakannya, tetapi kita harus membacanya setiap hari. Karena Al-Quran adalah sumber dari berbagai solusi yang ada masalahnya pada kita. Kita baca Al-Quran agar kita mendapatkan petunjuk, agar kita benar, agar kita
dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Al-Quran bukan hanya sekedar pajangan yang di lemari, berabu, hanya dibuka sebulan sekali pada bulan Ramadan saja. Tetapi jangan sampaikan Al-Quran sampai berabu, hanya di lemari saja. Mari kita membacanya agar kita mendapatkan petunjuk bagi kita sendiri. Kalau karena Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tasrifnya yaitu qira'a, yang artinya baca, membaca. Qara'a yaqru'u Qur'anan, Qur'anan, yaitu bacaan. Artinya Al-Quran ini haruslah kita baca. Apalagi pada bulan Ramadan ini. Marilah kita tingkatkan membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar memahami, tetapi kita pelajari Al-Quran ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadisnya bahwa Al-Quran ini ada syafaatnya di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Muslim, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a bi ashabi. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. Artinya, orang yang paling baik adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana dalam hadis Tirmizi, an Utsmana ni Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Al-Quran itu untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia kelak akan bersama para malaikat.
dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa maqir bihi ma'a syafar safarti karamah wal bururah muttafaqu alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir membacanya, maka ia kelak akan bersama malaikat yang mulia, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita lihatlah, kalau kita membaca Al-Quran, udah mahir kita membaca Al-Quran, maka kita dalam hadis ini jelas bahwa kita kelak akan bersama malaikat yang mulia, lebih lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat gunanya ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak lancar, jangan kita sedih. Sebab Allah memberikan dua pahala bagi kita. Jangan kita sedih kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Belajar kita terus. Al-Quran itu mudah. Yang sulit itu malas kita membacanya. Maka dari itu, marilah kita membaca Al-Quran. Walaupun kita belum hatam, belum lancar membaca Al-Quran, masih terbata-bata. Tapi di dalam hadis Bukhari, kita mendapatkan dua pahala. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu adharun muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dan membacanya, maka ia mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dengan membaca Al-Quran, kita akan ditingkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bihi akhirin. Riwayat Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini.
yaitu Al-Quran, dengannya pula Allah akan merendahkan kaum lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi banyak kita membaca Al-Quran, maka banyaklah pahala kita. Allah mengangkat derajat kita. Kemudian kita bersama malaikat-malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Quran. Maka dari itu, marilah kita meningkatkan membaca Al-Quran. Bukan karena Al-Quran sebagai pedoman kita, bukan hanya sekedar bacaan, tetapi kita harus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk kita, sebagai solusi dari berbagai masalah kita, agar kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Mungkin sampai sinilah ceramah singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang melihat channel saya ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita lah menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Jalan-jalan ke pasar, jangan lupa membeli rambutan. Kita sudah memasuki Ramadan. Ikan cakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Burung cendrian daun selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa bassiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.